Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, nekat beroperasi di masa perpanjangan PPKM Mikro. Panti pijat di Sawah Besar, Jakarta Pusat dirazia petugas. Di salah satu kamar, petugas mendapati pasangan bukan suami istri tengah asik berduaan. Seorang wanita yang sedang memberikan layanan pijat kepada pelanggannya terjaring razia PPKM Mikro pada sebuah hotel di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keduanya diamankan karena berkeliaran di tempat hiburan malam saat masa perpanjangan PPKM Mikro. Sebelumnya, petugas gabungan mendatangi hotel ini lantaran banyaknya aduan tentang aktivitas pengunjung terlebih pada malam hari. Petugas mendatangi salah satu kamar dan mendapati bukti sepasang pria dan wanita yang berada di dalam kamar. Selain demi mencegah penyebaran COVID-19 di masa PPKM Mikro, razia juga untuk meredam peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Ini kita temukan lokasi di mana ternyata tempat ini panti pijat yang beroperasi ya, sedangkan sesuai peraturan bahwa panti pijat stopin itu tidak boleh beroperasi. Kendati hanya memberikan peringatan tertulis dan teguran keras, namun petugas mengancam akan menyegel hotel tersebut jika tetap beroperasi selama masa PPKM Mikro. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, 3 hari hilang, bocah perempuan ditemukan tewas terbungkus karung. Tragis, korban juga mengalami kekerasan seksual. Pelaku pembunuh bocah ini ditemukan tewas gantung diri di dalam hutan. Polisi menduga bocah perempuan 12 tahun yang jasadnya ditemukan dalam karung di perkebunan pala di desa Kota Minahasa tewas dibunuh oleh FK alias Ferry. Pelaku berusia 50 tahun ini ditemukan tewas gantung diri di Kota Koha samping Sungai Pateli. Bocah kelas 6 SD ini ditemukan tewas setelah 3 hari hilang saat bermain bersama teman-temannya di sekitar rumah. Kakak korban terus menangis karena merasa bersalah tak bisa menjaga adiknya. Sejak ibunya meninggal, korban tinggal bersama ayah dan kakaknya. Hasil otopsi jasad korban diketahui korban juga mengalami kekerasan seksual. Diketahui bahwa yang bersangkutan adalah identitas FK yang merupakan juga dan kita juga adalah pelaku daripada yang menyebabkan meninggalnya FS tadi. Ayah korban telah mengampuni perbuatan pelaku dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke polisi. Hukumnya itu cuma 2. Kalau lihat kedekatan sekarang, hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Saya bilang, kalau saya mengatakan dia itu hukuman mati, berarti saya sudah menghakimi. Jadi kita cuma jawab, bapak-bapak, saya serahkan saja ke yang berwajib. Jasad korban dimakamkan di samping makam ibunya usai menjalani prosesi adat dan agama. Dari Manado, Jeffrey Langi melaporkan. Pemirsa, baru 6 bulan menikah, seorang wanita pengantin baru tewas dicekoki cairan kimia cuka getah oleh suaminya sendiri. Korban dinikahi secara siri oleh pelaku yang telah memiliki istri dan seorang anak. Pelaku sakit hati karena korban hendak berpisah, sementara pelaku kerap bertengkar dengan istri sahnya yang mengetahui ia menikah lagi. Saat rekonstruksi, pelaku Andi Martin memeragakan 28 adegan mulai dari menjemput Mirna, istri sirinya di kampung halamannya, serta mengajaknya ke hotel di Kecamatan Tebas, Sambas, Kalimantan Barat. Tak disangka di penginapan ini, pelaku menghabisi nyawa istri sirinya dengan memaksa minum cairan kimia cuka getah.
Pelaku yang sempat mencoba bunuh diri bisa diselamatkan oleh satpam hotel. Pembunuhan ini ternyata telah direncanakan. Pelaku mengaku tega membunuh istri yang baru 6 bulan dinikahinya secara siri karena sakit hati korban hendak berpisah meninggalkan dirinya. Korban bahkan sempat tak mau bertemu dengan dalih masih memiliki suami. Sementara pelaku kerap bertengkar dengan istri sahnya yang telah mengetahui pernikahan sirinya dengan Mirna. Dengan maksud mengajak jalan-jalan ke Pantai Jawa. Namun korban menolak karena menjaga tersangka dengan alasan masih berstatus sebagai istri dari orang. Statusnya korban sendiri adalah janda ya. Kemudian tersangka sakit hati, kecewa, marah, dan saat itu timbul niat untuk menghilangkan nyawa dari korban. Ya. Berapa lama nikah siri dengan dia, Pak? Sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Lah kayaknya abang kan ada anak istri juga, tahu kan? Ada tahu. Tahu dia abang nikah siri? Tahu. Istri membolehkan abang nikah siri? Enggak. Dari istilah dengan bini tua dah meranggang dengan iya dah. Kacau lah udah rumah tangga saya dah. Ada rencana cerai dengan bini tua ke kalau misalkan dia memang janda? Enggak ada, cuman bini tua yang gugat saya. Pelaku yang ditahan di Mapores Sambas dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Pemirsa, pimpinan department store ternama mengamuk dan mengancam karyawan dengan benda tajam. Korban mengaku diancam oleh pelaku. Aksi ini terekam CCTV dan viral. Pimpinan department store ini mengamuk dan mengeluarkan sebilah benda tajam yang disembunyikan di balik bajunya saat adu mulut dengan karyawannya di Mall Panakukang Square, Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil mengacungkan dan mengancam, pelaku juga memukulkan benda tersebut ke tiang, meminta karyawannya untuk pergi dari lokasi. Rekaman amatir aksi arogansi pimpinan department store ini pun viral. Karyawannya langsung melaporkan ke polisi, mengaku telah diancam. Dari rekaman video, saya lihat berupa sebatang besi, ya. Namun untuk pengembangan lebih lanjut, kita masih dalam proses penyelidikan. Jadi untuk motif masih akan kami dalami dulu karena kita belum dapat definisikan secara persis bagaimana motifnya. Polisi masih menyelidiki penyebab kericuhan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin melaporkan. Pemirsa, motor seorang pengemudi ojek online digasak maling di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelumnya pelaku mengincar motor trail namun gagal karena memakai ganda. Aksi pelaku yang beraksi seorang diri terekam CCTV. Seorang pencuri motor beraksi pada sebuah gang sempit padat penduduk di Jalan Raya Gotong Royong, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebuah motor trail sempat diincar pelaku namun gagal lantaran menggunakan kunci ganda. Pelaku pun mengalihkan sasarannya ke sebuah motor yang terparkir tak jauh dari lokasi pertama. Tak butuh waktu lama, pelaku segera menggasak motor metik keluaran terbaru milik seorang pengemudi ojek online. Pelaku dengan leluasa beraksi lantaran kondisi jalan yang sepi dan korban tidak menggunakan kunci ganda. Pelaku dengan leluasa beraksi lantaran kondisi jalan yang sepi dan motor korban tidak menggunakan kunci ganda. Korban baru menyadari motornya telah raib saat akan beraktivitas. Dia semalam pulang narik gojek langsung naruh motor masuk sel langsung itu. Tapi di sini apa kemarin sepi banget atau gimana bang? Ada orang juga. Itu berapa orang yang ini bang? Kurang tahu dah saya. Motor yang diambil motor apa bang? Motor NMAX warna putih 150 cc.
Berbekal rekaman CCTV dan dokumen bukti kepemilikan kendaraan, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Sawah Besar. Kejadian ini selayaknya menjadi perhatian bagi kita semua agar selalu waspada saat memarkirkan kendaraan dan menggunakan kunci ganda untuk pengaman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Puluhan siswi di kota Batu, Malang, Jawa Timur diduga menjadi korban pencabulan. Pelaku yang diduga pemilik yayasan dilaporkan Komnas Perlindungan Anak ke Polda Jawa Timur. Tiga siswi yang diduga menjadi korban pencabulan pada sebuah sekolah di kota Batu, Malang, Jawa Timur melaporkan kasusnya ke Polda Jawa Timur. Para korban melaporkan pemilik yayasan berinisial JE. Tak cuma melakukan pencabulan, J juga diduga melakukan kejahatan lainnya seperti memukul serta menendang korbannya. Anak-anak itu bersekolah di sana antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sampai pada anak itu lulus dari sekolah itu masih mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemilik sekolah itu. Siapa pemilik sekolah itu sungguh mengagetkan bagi saya karena kebetulan saya pernah mengenal beliau berinisial JE. Dari data yang diperoleh Komnas Perlindungan Anak, jumlah korbannya mencapai puluhan siswa mulai tingkat SD hingga SMA. Terduga pelaku JE terancam pasal berlapis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Sementara itu pihak sekolah di kota Batu, Malang, Jawa Timur membantah adanya kasus dugaan pencabulan puluhan anak didiknya. Bantahan disampaikan pihak sekolah melalui WhatsApp. Dinas Perlindungan Anak hari ini akan mendampingi 3 siswi untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi kan sudah lama, 2016 ya. Artinya saat itu kalau menurut pengakuan anak-anak, mereka tidak berani untuk melapor karena memang mereka masih sekolah di situ ya. Baru ini setelah mereka dewasa, mereka punya inisiatif untuk menegakkan hak-hak yang telah dilanggar. Mungkin menurut versi anak-anak seperti itu kali ya. Puluhan paket ganja senilai setengah miliar rupiah disita polisi saat menggerebek ke rumah produksi ganja sintetis di Pandeglang dan Tangerang, Banten, serta Bogor, Jawa Barat. Polisi juga menangkap seorang pembuat dan pengedar ganja sintetis. Kasus penggerebekan rumah produksi ganja sintetis di Pandeglang, Banten terus dikembangkan. Kepolisian Jakarta Selatan kembali menangkap seorang pria di kawasan Bogor yang berperan sebagai pengedar. Pada kasus ini, barang bukti ratusan ganja sintetis dalam kemasan senilai setengah miliar rupiah dan alat produksinya disita, termasuk menahan 4 pemuda. Para pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu Pandeglang dan Tangerang, Banten. Keempatnya berperan sebagai pembuat, pengedar, dan kurir barang haram tersebut. Kita kemudian mengembangkan ke tersangka yang lain, yaitu saudara AM. Ternyata saudara AM adalah produsen ya. Dari tempat tinggalnya dia melakukan kegiatan home industry, produksi tembakau sintetis. Dari tempat tersebut, dari mulai pengolahan awal hingga bungkus paket dilaksanakan oleh saudara AM. Apa bedanya ini? Polisi kini memburu bos besar kelompok ini. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Seorang calon pengantin pria di Manado tewas jatuh dari lantai 7 hotel 2 jam sebelum menikah. Keluarga curiga jatuhnya korban bukan karena disengaja. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Tetap di Sergap.